Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Looking for how much influence student activity has on GPA in Bina Nusantara University student class of 2020 using the linear regression method. Untuk anggotanya terdapat Gunawan, Jeremy Ardito Sule, Kevin Miguel Tanadi, saya Nabil Antasarya Garu, dan Stephen Matthew. Selanjutnya, untuk pendahuluan, seiring perkembangannya zaman, dunia lebih membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia. Bukan hanya sekedar sumber daya manusia, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan cocok untuk masing-masing bidangnya. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan lebih tinggi untuk mengajar dan mengedukasi sumber daya manusia sebagai tolak ukur seberapa mengertinya seseorang atas pendidikan di perguruan tinggi digunakan GPA atau IPK. IPK atau GPA adalah nilai rata-rata mahasiswa dari seluruh semester awal hingga akhir. Dengan begitu, untuk menolong dan meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia, kami ingin meneliti bagaimana cara untuk meningkatkan GPA atau IPK mahasiswa dari segi keaktifan mahasiswa dalam kelas. Jadi, pada survei yang dibagikan, kami memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat keaktifan mahasiswa di dalam kelas, seperti intensitas pengumpulan tugas, apakah sering bertanya, dan lain-lain seperti yang bisa dilihat di layar ini. Untuk bagian jawabannya, kami menyediakan sebuah skala dari 1 hingga 5, di mana 1 berarti tidak pernah, 2 berarti jarang, 3 berarti sedang, 4 berarti sering, dan 5 artinya selalu. Nah, variabel-variabel ini merupakan independent variable yang kami gunakan untuk melatih model multivariate linear regression. Kemudian kami juga menanyakan IPK dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dijadikan independent variable atau variable yang akan diprediksi. Lalu, kita masuk ke data pre-processing yang kita lakukan. Jadi pertama, kita melakukan data cleaning dan data reduction. Dari 32 responden, ada satu data yang menurut kami outlier, sehingga kita memakai 31 data. Lalu untuk data integration dan transformasi data, kita mengubah format untuk angka IPK, karena angka IPK itu kan dimasukkan manual. Sehingga ada yang menulis seperti di 3,6, plus minus 3,5, semuanya kita ubah jadi 3.6 seperti itu. Jadi menggunakan titik. Lalu menghapus variabel yang dependent atau enggak yang kurang berkorelasi. Pertama itu kita menghapus review materi. Kalau kita lihat korelasi review materi ini ada yang kuat dengan beran yang di kelas. Kedua variabel ini kan dependent variable. Harusnya tidak boleh memiliki korelasi yang kuat. Setelah kita lihat bahwa bertanya di kelas dengan IPK saat ini lebih baik dibanding review materi. Oleh karena itu kita ngedrop yang review materi. Lalu untuk menjawab ketika ditanya, itu kita drop juga karena dia ada dependent yang tinggi dengan kumpul tugas. Dan kumpul tugas itu dengan IPK itu tinggi 0,21. Oleh karena itu kita tidak hapus. Lalu setelah kita drop, hasil heatmapnya seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang correlation-nya tinggi dengan sesama dependent variable. Lalu juga variabelnya itu cukup kuat lah dengan IPK-nya. Ya, berikut untuk hasil dari model kami. Di sini dapat dilihat bahwa di sini ada hasil dari prediksi model kami dan juga hasil aslinya. Di sini dapat dilihat juga dalam bentuk grafik. Nah, garis ini menandakan hasil aslinya dan titik-titik ini merupakan hasil dari prediksi kami. Nah, bisa dilihat bahwa semakin dekat itu semakin baik. Dan di sini ada beberapa poin yang menyentuh garis tersebut. Selanjutnya, untuk hasil dari metrik kami mendapatkan mean absolute error sekitar 1,67 dan juga root mean squared error 0,205. Nah, hasil dari metrik ini adalah jadi seberapa besar
Jadi rata-rata dari kesalahan yang ada pada model kami. Nah, di sini kami dapatkan kesalahan yang model kami lakukan itu sekitar 0,167 sampai kira-kira 0,205. Nah, selanjutnya juga ada R2 score yang kita dapatkan sekitar 0,134. Nah, apa arti dari R2 score ini? Nah, R2 score ini artinya seberapa besar persentase model kita bisa menjelaskan data tersebut. Nah, jadi model kami ini hanya bisa menjelaskan sekitar 13% dari data yang didapatkan, yang berarti sekitar 87% sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada data kami dan juga pada penelitian kami. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan model linear regresi yang telah kami buat, bertanya di dalam kelas itu adalah variabel yang paling berpengaruh, yaitu sebesar 0,36. Dan yang kedua adalah aktif dalam berorganisasi, yaitu 0,097. Nah, hasil penelitian kami itu memberikan jawaban bahwa dari semua variabel yang telah kami kumpulkan, memberikan 13% koefisien determinasi atau linear positif, regresi positif terhadap IPK mahasiswa. Nah, sementara sisanya 87% itu dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Maksud faktor lainnya itu bisa saja kayak IPK mahasiswa itu tidak hanya berpengaruh variabel yang telah kita input, tapi bisa kayak rajin belajar atau fasilitas belajar yang digunakan, gaya hidup, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari Thornhill paper-nya yang memiliki similarity index sebesar 5%. Nah, sekian, itulah presentasi dari kelompok kami.